Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Tri Arabian Brothers, dengan kami, saya Abdul Karim, Sofyan dan Akhi Jamil ya, sebagai kameramen. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita akan menyajikan kepada para penonton yaitu tentang kisah-kisah berbakti dan durhakanya kepada orang tua. Kisah-kisah orang-orang yang terdahulu dari zaman Rasulullah, kemudian juga setelah dari zaman Rasulullah atau bahkan sebelumnya. Dan yang paling penting dari kisah-kisah itu, kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi ada hikmah yang besar dari kisah-kisah yang akan disajikan. Dan bukan itu saja. Nanti setelah kita jelaskan, setelah kita paparkan kisah-kisah baik dari episode pertama sampai episode kelima, nanti akan ada giveaway lagi nih atau hadiah buat para penonton yang mengikuti kisah kita sampai kelima-limanya sampai habis ya. Di antaranya ini zikir pagi dan petang ya. Kemudian sifat sholat Nabi. Kemudian amalan-amalan yang menyebabkan tertolaknya azab dan buku-buku lain, dan yang paling penting ada yang berkaitan dengan kisah kita yaitu tentang ibumu agar kita bisa semakin berbakti kepada kedua orang tua kita. Pernah baca tuh yang ibumu. Ini ya, buku ini ya, Masya Allah. Jadi ini dijelaskan cinta. Nah, ini dijelaskan tuh di depan covernya juga ada anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu untuk ayahmu dan ibumu. Jadi harta yang kita dapat ya jangan sampai kita mengungkit-ungkit ya. Mungkit-ungkit ini apa banding-bandingkan dengan orang tua segala macam. Tidak, tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kisah yang akan kita bawakan yang pertama ini ya, tentang seorang anak yang dia ini sangat berbakti kepada abah ibunya. Ya. Jadi dalam judulnya, kalau kita baca buku-buku yang dulu tentang orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua ya, judulnya berbakti kepada kedua orang tua itu dapat menghilangkan kesulitan. Jadi itu kita berbuat baik kepada bapak dan ibu, itu bisa mendatangkan kemudahan. Iya. Jadi kalau kita ada kesulitan, dengan kita banyak berbuat baik kepada abah dan ibu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menggantikannya dengan kemudahan dari kesulitan-kesulitan. Di antaranya itu kisah ini ya. Jadi zaman dahulu ya ada seorang anak, dia bersama dua temannya. Jadi 3 orang ya. Dia lagi pergi yang cukup jauh ya. Dia pergi cukup jauh. Kemudian di tengah jalan dia singgah di sebuah gua. Ya mungkin hujan atau apa ya, dia singgah di gua tersebut. Dan kemudian ketika singgah di gua itu, qadarullah ada batu yang bergelinding dan menutup pintu keluar yang dia masuk tadian. Jadi tiga orang ini terjepit di gua itu. Terjepit full udah, nggak ada pintu keluar lagi. Nah, ketiga orang ini kebingungan, bagaimana nih kita bisa keluar? Kita terjepit di gua yang gelap dulu, apalagi nggak ada lampu ya. Perjalanan dia singgah segala macamnya. Akhirnya, kemudian salah satu ada iklan deh bos. Iya, sorry ya, terus lanjut. Kemudian salah satu dari mereka bilang, coba dari kita masing-masing utarakan salah satu kebaikan yang pernah kita lakukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan kebaikan tersebut agar diberikan kemudahan dari kesulitan kita ini, yaitu jalan keluar dari gua ini. Ya gitu ya. Jadi kan dia dalam keadaan kesulitan nih, tertutup nggak bisa keluar, ya dia ingin keluar. Nah dia utarakan kebaikannya kepada temannya, tapi semata-mata kebaikan tersebut ingin mengharap wajah Allah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menerimanya dari nanti ya yang diutarakan oleh 3 orang ini. Itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yaitu dibukakan pintunya. Nah dari 3 orang ini kan salah satunya, jadi 3-tiganya mengutarakan kisahnya. Ada yang yang satu dia sangat bernafsu ingin menzinahi salah satu anak pamannya karena cantik. Kemudian dia meninggalkannya karena semata-mata takut dan takwa kepada Allah. Kemudian diterima, geser batunya. Kemudian salah satunya lagi ada yang dia melakukan suatu kebaikan lain.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan digeser batunya. Nah, yang terakhir ini kan kebaikan dia itu kepada kedua orang tuanya. Dia menceritakan pada suatu hari dia ini mempunyai suatu kayak ladang gitulah kan, peternakan atau apa. Dia memerah susunya segala macamnya ya. Dia selalu setiap hari itu bawa perasan susunya dan diberikan kepada kedua orang tuanya. Seperti itu ya. Diberikan kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian pada selang beberapa hari ya, besoknya seperti itu, besoknya lagi. Nah, subhanallahnya nih anak kan, saking baktinya kepada kedua orang tua. Jadi ketika membawakan susu buat bapak ibunya, itu dia memiliki keluarga ya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dia memiliki budak juga. Karena kan zaman dahulu ada perbudakan nenek. Dia selalu mendahulukan bapak ibunya. Mau kondisi apapun, selalu bapak ibunya yang didahulukan. Kasih dulu bapak. Kasih dulu, sisanya baru buat istrinya dan keluarganya atau budaknya ya. Pada zaman dahulu kan ada perbudakan. Pada suatu hari dia telat pulang ya. Telat pulang kurang lebih ya sampai larut malam lah. Ketika tiba di rumahnya, bapak ibunya sudah tertidur. Sudah tertidur lelap. Akhirnya dia karena sudah terbiasa dengan berbakti dan mendahulukan kedua orang tuanya, dia tidak memberikan kepada istri, keluarganya, budaknya tidak. Padahal pada saat itu mereka juga mungkin kehausan, kelaparan, ingin minum susu kan. Apalagi yang dibawanya ini mungkin dari seorang pemimpin keluarga. Iya kan, laki-laki. Ditunggu nih, pulang bawa apa? Ya seperti kita, istri kita ya. Kalau ketika kita pulang kan dia kadang ngelirik-ngelirik, pengen tuh suaminya nih bawa apa gitu. Kita nih pengen bawa apa. Sama seperti dia pada zaman dahulu itu kan, kisahnya ini. Istrinya, anaknya tuh nunggu. Ini suami saya bawa apa? Atau pemimpin keluarga ini bawa apa? Nah dia bawa, cuman karena dia tuh senantiasa mendahulukan orang tuanya dari apapun. Ya untuk berbakti ini kan. Nah ketika dia bawa, udah tidur bapak ibunya. Sedangkan istri dan anaknya juga butuh minum. Dia tahan ya. Dia tidak mengasih. Dia tidak kasih. Ya mungkin anaknya pada saat itu belum minum, belum makan dari pagi atau dari siang ya. Tetap didahulukan orang tuanya. Saya akan menunggu bapak dan ibu sampai dia bangun. Ditunggu di sampingnya. Sampai bapak ibunya bangun di pagi harinya. Baru dikasihkan kepada bapak ibunya. Setelah itu baru diberikan kepada anak, istrinya dan budaknya. Nah, karena amal baik yang dilakukan oleh pemuda ini yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang perbuatan baikku ini semata-mata karenamu, mohon diterima dan dimudahkanlah urusanku saat ini, yaitu diberikan jalan keluar dari gua ini yang dia jadi terjepit. Akhirnya dibukakan ya. Jadi dengan 3 doa, dengan amalan kebaikan yang dia lakukan, batu tersebut bergeser. Akhirnya bisa keluar. Subhanallah. 3 pemuda ini dan selamat dari gua itu ya. Jadi ya, kesimpulan dari kisah yang kita dengar ini ya, kisah berbakti kepada kedua orang tua ini dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Nah jadi ini istilahnya tanda kutip lah buat kita ya. Atau sinyal bahaya nih. Sinyal peringatan lah untuk anak-anak zaman sekarang, jangan sampai ketika sudah mulai dewasa, ketika sudah mulai ada kekuatan, dia bisa cari rezeki sendiri, orang tuanya tidak diperhatikan. Ketika orang tuanya nyuruh ini dan itu, dia tetap pada kekuatan yang dia miliki saat ini. Dia tidak melihat zaman dulu bagaimana kedua orang tuanya melahirkan dia, ibu, kemudian bapaknya mencarikan nafkah sampai dia bisa sesukses sekarang. Akhirnya banyak keburukan-keburukan yang dia lakukan. Kemudian datang nanti nauzubillah kesulitan pada anak ini kan. Akan lama kesulitan, nauzubillah. Akan Allah cabut kesulitan tersebut lama. Karena apa? Karena sedikitnya dia berbuat bakti kepada kedua orang tua. Tapi berbeda dengan anak yang terus berbakti, mau senang, mau susah, mau apapun kondisinya, dia terus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ketika datang kesenangan, kesulitan, itu akan, subhanallah, kesulitan ya, itu akan cepat Allah gantikan dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sungguhnya dengan kebaikan yang kita lakukan itu akan menghilangkan banyak keburukan. Jadi dengan banyak kebaikan yang kita lakukan, berbakti kepada kedua orang tua, membantu orang ini segala macam, itu akan dapat menghilangkan banyak kesulitan.
Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya. Jadi di dalam hadis ini dikatakan kan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kemudian ikutilah keburukan dengan kebaikan karena kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan. Jadi kita banyak melakukan kebaikan apalagi dengan kedua orang tua, maka akan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Oke, nah, Gitu ya. Anda mau tanya, Iya. berarti dengan menceritakan kebaikan kita di saat itu kan itu bukan termasuk riya ya? Tergantung. Nah, kayak yang tadi ini cerita Iya. saya. Tapi boleh nggak kita begitu? Jadi kita minta sama Allah, ya Allah, saya telah, misalkan saya telah melakukan kebaikan kepada orang tua saya begini, begini, dan begini. Tolong ya Allah bantu saya dalam kesulitan ini. Jadi ya dalam hikmah salah satu kisah ini juga ya ada yang dinamakan bertawasul dengan kebaikan. Jadi kita berdoa dengan kebaikan yang kita kerjakan dengan mengharap kemudahan itu diperbolehkan. Jadi istilahnya bukan kita minta janji sama Allah ini. Iya. Bukan ya, tapi Bukan. kita Dan juga kita boleh menceritakan apalagi ke anak-anak dan keluarga kita. Ayah dulu ketika abah ibu masih hidup misalnya, ayah tuh selalu misalnya menyediakan makan sebelum abah dan ibu bangun. Dan setiap malam abah pijitin ayah dan ibu. Itu apa? Buat motivasi mereka. Yang terpenting kita bagaimana kita menjaga kebersihan hati kita ya. Gitu. Nah, kebersihan hati ini kadang kalau kita cerita ke orang luar yang agak sulit. itu yang dihindari ya. Iya, yang penting kita perbaharui terus niat kita agar setiap kebaikan yang kita ingin memberikan motivasi pelajar untuk orang-orang itu dapat bernilai kebaikan. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan ya, barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang semisalnya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita menunjukkan seorang anak apalagi ya, istri atau karib kerabat dengan hadis-hadis, kisah-kisah kebaikan atau apa saja ya, kemudian dia mengamalkannya dan menyebarkannya, kita akan mendapatkan sebagaimana yang dia kerjakan. Wallahu a'lam. Kisah yang kedua ini ya, kisah seorang anak yang bernama Juraij. Ya kita bisa kasih judul ya. Doa seorang ibu itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita bikin sakit hati orang tua ya. Jadi kalau kita bikin sakit hati orang tua, ibu, bapak, kemudian mengangkat tangannya ke atas dan mendoakan kita, naudzubillah, yang kurang baik. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Apalagi sampai sakit hati, kesel, takutnya keluar doa-doa yang ingin.